Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir kepada Bapak Adityo Gunawan Ogan Ilir. Yang terhormat Kasat Lantas, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayu Arum Kota yang mewakili, yang terhormat sama-sama kita pada di Dispenda ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Kami Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Mohon maaf saya menyampaikan salam nanti para penghormat kenegaraan dari Pak PJS Bupati Ogan Ilir dan juga Pak Satgas Satlobi, karena beliau saat kita ini dalam rangka kita kunjungan dan juga PPDA di kantor juga saya akan mewakili. Saya selaku pemerintah dan juga mungkin bisa mengasamkan masyarakat Ogan Ilir karena memberikan apresiasi dan apresiasi area tinggi kepada Bapak Adityo Gunawan Kejari Ogan Ilir atas prestasi. Kalau ini baru pertama di Indonesia, patutlah berbicara kawan-kawan media massa buat tulisan ini dibesarkan sampai tembus ke Jagung dan tembus juga kabur. Karena apa? Karena ini pejabat yang diharapkan dipakai. Kenapa? Kita sudah tahu sudah lama kita diajar bahwa seorang pejabat harus di negara ini di satu sisi harus berpikir entrepreneur. Bukan berarti entrepreneur membisniskan jabatan, tidak. Tapi bagaimana pola berpikir seorang aparatur, pelayan negara, pelayan masyarakat ini berpikir efektif dan efisien sehingga bisa dapat menghemat waktu, menghemat energi, menghemat biaya negara, uang rakyat, tapi target pelayanan kita masyarakat kepada negara ini tercapai secara maksimal. Itulah bentuk aparatur yang keren. Bukan membisniskan jabatan. Ini oknum. kita mulai, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini Pak, apa namanya program ini Pak. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga Bapak Kejari juga tertarik dengan penggunaan program bayar tilang tak perlu datang ini Pak? Jadi gini, kita pasti dihadapkan dengan permasalahan selama ini, misalnya banyak barang-barang bukti itu yang tidak diambil oleh pelanggarnya. Bagaimana caranya? Permasalahan ini kami berpikir bahwa sekarang ini kita beli pecal saja sudah bisa pakai online, ya. Kenapa kita tidak manfaatkan ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas kami ini adalah jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap perkara-perkara tilang ini. Perkara-perkara tilang ini tentunya terhadap barang buktinya itu kan harus dikembalikan kepada pelanggarnya. Bagaimana melaksanakan itu? Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, sekarang ini kan lagi COVID. Orang diupayakan supaya tidak mondar-mandir, tidak sana kemari untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi 3 hal inilah yang menjadikan pemikiran bagi kami untuk menggandeng anak muda tadi, OJIN, untuk bekerja sama memberikan layanan. Intinya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Bentuk layanannya seperti apa sih Pak? Belum terlalu jelas saya Pak. Bentuk layanannya ini mengantarkan barang bukti. Kemudian membantu mereka itu membayar secara online. Jadi dendanya atau pajak itu bisa dibayar melalui online Pak ya? Melalui online. Setelah itu barang buktinya dikembalikan melalui OJIN juga. OJIN. Dan ini kan merupakan upaya kita untuk memberikan penerimaan kepada negara yang sebesar-besarnya. Terobosan baru artinya ini Pak ya? Bagi kami iya. Di lingkungan lembaga kejaksaan memang ini yang pertama atau sebelumnya sudah ada? Kami belum tahu apakah di kejaksaan negeri lain pernah melaksanakan ini, tetapi untuk wilayah Sumsel saya pikir ini kali yang pertama. Oke Pak.
Kemudian besok nanti baru ke kantor Kejari dan menyelesaikan administrasinya, mengambil barang bukti sama melakukan pembayaran denda. Setelah itu baru driver melakukan pengantaran ke lokasi pengguna atau pelanggar. Jadi setelah itu untuk bukti driver sudah mengantarkan, maka driver itu akan mengambil surat tilang yang ada pada pelanggar dan disetorkan ke saya Muslimin ya? Kita sebagai CEO atau founder ojek online ya, ojek Indralaya. Ini apa yang melandasi atau melatar belakangi sehingga kita berpikir untuk membayar aplikasi bayar tilang tak perlu datang menggunakan ojek online itu apa ini? Ya, awalnya kita memang sebenarnya ingin membantu. Kebetulan dari Kejari Ogan Ilir ini mengundang kita, Pak, mengundang kita untuk bagaimana nih progres kerjasama untuk layanan masyarakat, gitu. Apalagi kan dari Kejari Ogan Ilir juga sering order nih dari pakai aplikasi ojek Indralaya ini. Jadi di sisi lain di sini pertama kita karena suasana kita saat ini sedang dalam pandemi COVID-19, ini salah satu program dari Kejari itu agar masyarakat itu tidak berkontak langsung pertama, mengurangi ya betul. Jadi pencegahan dini lah Pak ya. Itu. Kemudian di sini juga kita membantu atau memfasilitasi pelanggar juga itu lebih mudah, kan kadang-kadang itu harus ikut sidang dulu. Betul kata Bapak dari pemerintahan kita tadi, bagaimana ya, kadang-kadang pelanggar ini kan jauh misalnya lokasinya, atau dia harus makan, biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Jadi kalau lewat aplikasi ojek ini lebih mudah dan katakanlah lebih efisien, Pak ya. Iya betul. Menghemat waktu dan biaya. Di sisi lain juga di sini kita membantu nih katakanlah para driver mendapatkan keuntungan dari ongkir seperti itu. Ya. Terpikirnya dari mana itu? Terpikir apa Pak? Mencontoh atau kita mencontoh aplikasi sudah di daerah lain atau gimana? Oh iya. Jadi sebenarnya saya sudah kepikiran itu dari tahun 2017 sebenarnya. Iya, untuk membuat aplikasi Pak ya. Jadi 2017 itu sudah rencana kepikiran, tapi saya pikir-pikir mungkin ojek online ini akan meluas seluruh Indonesia ya. Tapi saya tunggu-tunggu ternyata di Indralaya ini belum muncul-muncul. Jadi kita tergerak ya, pengen punya layanan yang mudah dan praktis agar membantu masyarakat, maka kita buat aplikasi ojek online seperti ojek-ojek lain yang di luar daerah. Gitu. Berapa drivernya sekarang ini? Kalau driver yang terverifikasi itu Pak sekitar 270. 70 ya? Ya, kalau terverifikasi. Kalau yang sudah daftar itu sudah 500 lebih sih Pak. 500 lebih ya? Kalau yang sudah daftar. Katanya sudah 3 tahunan sekarang ya? Kita baru 1 tahun lebih Pak. Ya, kita mulai itu dari 2019 ya? Ya. Ini jangkauan layarnya paling berapa lama jauhnya? Kalau jangkauan itu berbeda-beda setiap fitur Pak ya. Kalau food itu sampai 25 km kalau food. Kalau untuk pengiriman itu sampai 40 km bahkan sampai Palembang atau Prabu Muli. Oh gitu ya? Ya. Nah, kalau sampai ada yang lebih jauh gimana ini solusinya? Kita sistem akan menolak otomatis Pak kalau lebih dari itu. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya orang mau order, misalnya minta antar ke Lampung itu nggak bisa langsung. Gitu. Iya, tapi dia ke Oki masih bisa ya, ke Palembang masih bisa. Masih bisa. Di bawah 40 ya, betul. kilometer. Tapi itu bisa akan berubah ya nanti sesuai dengan perkembangan. Ya, insya Allah kalau misalnya pengembangan aplikasi ojek semakin pesat, itu mungkin kita akan tingkatkan lagi. Oke. Ya. Oke.